Halo Kak. Nah, di sini kita bagi-bagi cerita ya. Kayak mungkin Syafina ada yang tidak pengen pakai, atau ada pengalaman pengalaman, atau ada yang ingin Syafina sampaikan ke kakak. Nah, di sini untuk Syafina sendiri, gimana kabarnya? Aku baik Kak. Baik ya. Nah, untuk Syafina sendiri kan sekarang udah SMA ya. Nah, ini sekarang SMA-nya kelas berapa? Aku kelas 2 SMA Kak. 2 SMA ya. Nah, untuk kelas 2 SMA berarti tahun depan udah 3 SMA ya? Iya Kak. Nah, untuk itu kan berarti mau lulus ya? Udah belum disiapin untuk nanti ke depannya kayak mau kerja dulu kah, atau mau kuliah dulu kah, atau masih fokus nanti untuk ke 3 SMA? Kalau aku nanti setelah lulus, aku mau cari kerja sambil kuliah. Oke, berarti pengen mandiri ya? Iya. Oke, nah di sekolah itu kan sekarang kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang mungkin beda pendapat sama Syafina, atau mungkin Syafina di sana kayak lebih senengnya punya banyak teman atau menyendiri atau gimana? Kalau aku sih banyak temen ya. Oh gitu, berarti kamu suka banyak temen ya? Iya. Oke. Nah, untuk lingkungan sekolahnya sendiri, kamu nyaman nggak dengan lingkungan kamu sekarang nih, lingkungan sekolah? Untuk sekarang sih aku nyaman. Oke, berarti nggak ada misalkan eh, misalkan kehambatan dalam belajar atau lingkungannya kurang nyaman pada saat belajar, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya, pokoknya kamu nyaman ya. Nah, untuk teman-teman kamu sendiri nih, apakah teman-teman kamu juga di sana lingkungannya juga baik atau gimana? Ada yang baik, ada yang enggak. Oh, jadi ada yang baik, ada yang Iya. enggak. Nah, kamu mau ceritain ke kakak nggak gimana pengalaman kamu, atau apakah ada yang kamu sampaikan di lingkungan sekolah atau gimana? Aku mau cerita sedikit sih. Oh, oke. Ceritanya coba nanti kakak dengerin. Iya. Jadi kan aku itu punya teman berlima maupun enam. Nah jadi di situ itu aku berteman sama yang ranking gitu loh. Kayak yang pertama itu dia ranking 1. Terus yang kedua dia ranking 2 juga. Yang ketiga dia ranking 7. Terus habis itu yang duanya lagi ya kayak begitu, gak ranking tapi pinter lah. Terus habis itu di situ juga aku asik-asik aja karena kan di situ juga aku sama teman-teman aku itu yang lain bisa kayak percakapannya ini nyambung. Terus habis itu juga kadang-kadang aku eh Ngumpul. kalau ngumpul sih bukan jarang ya, tapi kadang-kadang soalnya emang tugas numpuk. Oke. Suka belajar bareng mungkin sama teman-teman kamu? Suka Suka ya? di kelas. Oke, berarti dampak positif juga ya Iya. sama teman kamu ya. Nah, ada nggak teman-teman kamu yang musuhin kamu atau gimana? Ada sih jadi kan kayak mereka itu tuh selalu mandang fisik gitu loh. Pasti semua orang juga gitu kan. Oke. Jadi karena aku kecil gitu, aku selalu dibilang anak kecil gitu, aku paling males sumpah. Tapi kan kalau kecil itu kan berarti imut, berarti kamu masih imut. Ya. Nah, kalau misalkan untuk keresahan kamu nih, kan karena ada beberapa orang yang body shaming, atau mungkin beberapa orang yang ngeliat di sebelah mata. Nah, itu apa yang ingin kamu sampaikan ke orang itu biar nanti mereka tidak body shaming lagi ke kamu? Pesan aku sih kalian jangan memandang sebelah mata karena belum tentu orang itu juga mau diterima kayak gitu. Kayak misalkan
dikasih julukan gitu, itu gak bagus itu. Oh, berarti kamu ada julukannya ya? Enggak, temen aku yang ada. Oh, berarti teman kamu selalu marah ya? Iya. Mungkin orang itu bercanda tapi mungkin dia tuh nggak mengerti kalau bercandaannya dia itu bikin sakit. Iya. Oke. Nah, ini kan kamu masalahnya banyak yang bully kamu, lebih bukan bully ya, bully shaming ya. Oke. Nah, untuk kamu sendiri, apakah kamu pernah merasakan bullying atau kamu pernah merasakan dikucilkan di sekolah selain bully shaming? Sejauh ini sih belum sih ya, tapi untung jangan sampai. Jangan sampai ya, karena beritanya juga serem banget ya Iya. kalau misalnya bully ya. Oke, kalau untuk di rumah kamu juga lingkungannya enak, happy? Happy, nyaman. Nyaman ya, orang tua kamu mendukung kamu juga ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan untuk mama ayah ingin kamu itu, apakah ada keinginan khusus kayak kamu harus kamu harus itu, ada nggak? Oh enggak, mama sama ayah tuh nggak pernah kayak gitu untungnya. Jadi aku kayak syukur aku punya orang tua kayak gini. Wah, alhamdulillah. Nah, ada nggak kesah kamu yang ingin kamu sampaikan selain bully shaming? Ada sih pelajaran. Oke, untuk pelajaran sendiri kenapa? Pelajaran itu tuh aku selalu ngumpul kan, jadi setiap pelajaran itu ada tugas. Jadi teman-teman aku tuh selalu bilang gini, Bu, kurangin Bu tugasnya, soalnya banyak banget tugas. Oh ya udah nggak jadi gitu, pasti guru juga selalu ini. Ngerti ya? Oke, berarti kan kalau itu guru juga mengerti mahasiswa ya. Iya. Nah, kalau misalkan untuk teman kamu, apa dulu kamu punya pengalaman yang sangat menyakitkan? Nggak pernah ya? Enggak. Nggak ya? Oke. Nah, di sini kalau misalkan nanti kamu ke depannya kan pengen kerja sama kuliah ya. Iya. Nah, kamu mau ngambil pekerjaan di bidang apa? Kalau boleh tahu, mungkin lebih dulu ya di bidang apa? Kalau kerja itu aku pengen di bidang kayak apa ya? Belum tahu. Belum kepikiran sampai Iya. situ ya. Tapi kalau untuk kuliah mau ambil jurusan apa, nanti kamu ke depan mau jadi apa mungkin? Kedepannya aku pengen jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses, amin. Nah, untuk berarti kalau misalkan pengusaha sukses, untuk jurusan kuliahnya juga pengusaha, pembisnis mungkin? Kalau jurusan kuliahnya pasti tuh harus ini kan kayak ekonomi gitu sih. Ada pembisnis juga ada. Oh, bisnis juga ada. Tapi kalau mama itu ngusahain biar aku bisa masuk IT gitu. Itu sebenarnya lebih ke minat. Kalau misalnya minat kamu pengen jadi pengusaha sukses, lebih baik kamu mending lebih ke minat kamu, karena kan kalau misalkan IT itu kamu kan pengennya jadi pengusaha, lebih baik kamu ke bisnis. Tapi ya itu terserah kamu, itu sih saran dari aku. Tapi kalau misalkan kamu pengennya bisnis, pengennya usaha, lebih baik milih fakultas bisnis. Tapi ya itu pendapat dari kamunya. Kalau kamu mau ngambil bisnis silakan, kalau kamu mau ngambil IT juga silakan. Mungkin dari IT pun kamu bisa membuat aplikasi untuk usaha kamu. Nah, itu ya di tangan kamu sih untuk pilihannya. Nah, untuk misalkan nanti kamu ke depannya itu berarti pengen jadi pengusaha besar ya, dan sukses ya. Oke, amin. Nah, kalau misalkan untuk kesulitan memahami pelajaran, apakah kamu ada kesulitan memahami pelajaran? Ada sih kayak semacam MTK, terus habis itu ekonomi. Karena kan ekonomi sama MTK itu sama itu. Nah itu pusing.
Nah, kalau misalkan gurunya menyampaikannya, apakah sudah sesuai? Apakah lebih bisa mengerti pas guru menyampaikannya? Apa guru masih kurang sangat baik atau belum baik atau belum maksimal menyampaikan pelajaran ekonomi dan matematika? Makanya kamu masih belum mengerti? Kalau ekonomi itu apa ya, menerangkannya itu kayak susah dipahami gitu. Tapi kalau misalkan kamu teman kamu tuh beberapa mungkin nilainya lebih bagus dari kamu nih, apakah kamu gak pengen belajar bersama mungkin sama teman-teman kamu? Kadang aku selalu ini sih, kalau misalnya dikasih tugas pasti aku selalu sama teman-teman aku ngerjain bareng gitu. Ngerjain bareng ya. Nah, kalau misalnya kamu ngerjain bareng sama teman kamu, kamu mengerti apa yang dijelaskan teman kamu atau apa yang dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman kamu? Iya, aku ngerti soalnya karena kan pasti mereka selalu bilang ke aku kalau ini tambah ini jadi kayak gini Syaf gitu. Jadi lebih mendampingi kamu ya. Oke, baik. Berarti kamu lebih senang belajar secara bersama-sama dengan Iya. teman-teman kamu ya, karena lebih paham ya. Mm-mm. Nah, apakah kamu ada keresahan nih, mungkin keresahan di lingkungan rumah, keresahan di media sosial, keresahan di sekolah? Ada nggak keresahan yang kamu ingin sampaikan lagi ke aku? Keresahan itu sih yang pertama aku pengen jadi sekolah sih. Karena keresahan aku di sekolah itu aku tahu kan, aku bukan bukan aku doang, tapi sekolah kelas aku selalu dibilang ini banget apa namanya kayak no lab gitu, soalnya nggak pernah bermain sama mereka sama kelas-kelas lain gitu. Satu kelas. Iya, tapi setelah kita menang beberapa lomba, mereka kayak ini ke kelas aku gitu, kayak ini IPS 3 Kayak mengenal ya. iya. Jadi keresahan kamu tuh karena orang itu mungkin lebih kayak Belum mengenal kita. mengenal kalian ya, Iya. kalian di kelas ya. Nah, ada lagi nggak keresahan? Ada keresahan di lingkungan rumah atau keresahan di lingkungan sosial yang mungkin kamu dapat hoax terus atau gimana? Kalau di lingkungan media sosial itu kayak nggak ada sih, nggak ada. Tapi kalau di lingkungan rumah itu kayak apa ya, kayak keluarga kita tuh nggak pernah mau tahu, kayak nggak pernah Keluarga kamu kayak nggak pernah semacam dia peka gitu. nggak bisa, mungkin belum bisa memahami apa yang kamu inginkan. Iya, Dengan contoh kayak mungkin keluarga aku tuh kan tahu kalau aku tuh suka sama idol gitu kan, kayak gitu. Tapi mereka itu selalu bilang kalau udah jangan berlebihan, tapi karena mereka itu kan awalnya itu kan karena itu aku jadi bisa mengerti gitu arti dari persahabatan, arti dari lain, dari ya semacam apa namanya kesulitan gitu loh. Karena kamu melihat idol kamu. Oke. Jadi kamu bisa mengerti karena idol kamu tuh solid gitu. Oke. Nah, kalau misalkan keresahannya apakah ada lagi selain dari lingkungan rumah, dari mungkin dari keresahan tidak mengerti kamu, apakah orang tua kamu selalu merangkul kamu untuk nanti ke depannya atau gimana? Kalau orang tua aku tuh merangkul aku tuh kan kayak yang baik-baik aja kan, semua orang juga gitu. Tapi kan kalau aku itu kan selalu kayak semacam apa ya, pengen punya pendapat sendiri gitu.
jadi kayak beda gitu. Oh, pendapat kamu sama pendapat orang tua kamu berbeda gitu. Nah, apakah karena pendapat kamu didengar oleh orang tua kamu dan itu pendapat kamu, atau kamu selalu menolak dengan selalu memakai pendapat orang tua kamu? Aku selalu memakai pendapat orang tua aku, soalnya karena kan kalau bisa kita melawan kan berarti itu kan kita bisa. Jadi menurut kamu, berarti kamu tidak pernah melawan orang tua kamu. Nah, pada saat pendapat orang tua kamu itu kamu dengar, apakah itu sangat 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 bagus di kamu? Kayak misalkan pendapat orang tua kamu A dan pendapat kamu B, dan pendapat orang tua kamu yang A ini sangat menguntungkan kamu sendiri, dan pada akhirnya kamu akan selalu mendengar orang tua kamu, apa yang A tapi tidak menguntungkan kamu dan akhirnya kamu gimana ya, kayak sakit hati atau gimana, pernah? Karena kan aku selalu ngikutin orang tua kan, aku selalu mikir 2 kali itu kalau salah aku ikutin orang tua apa baik. Terus abis itu karena ujung-ujungnya juga ngikutin orang tua, ya akhirnya ya gitu bagus, nyaman gitu kayak. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kamu berarti kan lebih kayak bullying, lebih kayak body shaming, terus kamu juga ingin dikenal sama, mohon maaf, kelas kamu juga ingin dikenal, dan ada mungkin yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang yang udah body shaming, atau mungkin kamu ingin sampaikan ke orang tua kamu ingin seperti apa, ada nggak? Ada Oke. Pertama, kamu ingin sampaikan ke siapa? ke teman-teman aku. Oke. Yang tadi soal bahas body shaming, sebenarnya tuh temen aku kan body shaming ini. Kayak aku tuh merasa nggak ini loh, kayak nggak setuju gitu, karena buat apa gitu loh. Terus kesannya itu kayak kalau misalkan dia juga di body shamingin dibalik gitu, gimana rasanya, pasti sakit. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang kamu sampaikan mungkin ke orang tua kamu, apa yang kamu rasain, atau memang sudah cukup orang tua kamu aku sudah minta, kamu sudah nyaman di lingkungan rumah kamu? Di lingkungan rumah aku nyaman karena apa ya, orang tua aku kan juga selalu kayak membimbing aku dari kecil gitu kan, dan aku kayak apa sih, kayak bimbingannya dia itu tuh kayak udah baik gitu loh. Udah Tidak, cukup ya bagi udah kamu ya, udah tidak ada perasaan di lingkungan rumah ya. Oke, paling untuk ini ada yang kamu sampaikan lagi? Nggak ada ya. Oke, baik, kita akhiri aja pertemuan kita. Terima kasih Syafina untuk sharing-sharing tentang pengalaman, keluh kesah, dan sharing-sharing tentang masa depan nanti yang nanti Syafina nanti ingin Syafina ingin wujudkan. Terima kasih banyak Syafina. Oke, kita akhiri aja pertemuan kita ya. Iya, Kak. Oke, selamat pagi Syafina.